Apa jadinya jika seorang penjaga rumah sakit jiwa justru menjadi tempat pulang bagi 5 wanita yang pernah terluka? Video ini mengungkap kisah nyata dan mengharukan tentang Zainal, pria sederhana, penjaga RSJ, yang dengan ketulusan dan kesabaran luar biasa, justru dinikahi oleh 5 mantan pasiennya. Bukan karena harta, bukan karena rupa, tapi karena ketenangan jiwa yang ia berikan. Kisah ini bukan hanya menyentuh, tapi juga membuat kita merenung, bahwa cinta sejati tumbuh dari keikhlasan, bukan paksaan. Saksikan bagaimana 5 wanita yang dulunya hancur, kini hidup damai dalam satu rumah yang dipenuhi kasih, pengertian, dan penyembuhan. Tonton sampai selesai, karena kisah ini akan menghangatkan hati dan membuka mata tentang arti cinta dan penerimaan yang sesungguhnya. Mari kita mulai ceritanya. Namanya Zainal. Bukan dokter. Bukan pula psikiater. Ia hanya seorang petugas kebersihan dan keamanan di sebuah rumah sakit jiwa yang terletak di pinggiran kota. Sehari-harinya ia mengenakan seragam abu-abu kusam, sepatu hitam yang mulai aus, dan topi kecil yang ia kenakan sekadar menutupi uban yang mulai tumbuh. Pekerjaannya terlihat sederhana, menyapu halaman, mengantar makanan pasien, memeriksa pintu-pintu yang terkunci, dan sesekali membantu perawat jika ada pasien yang lepas kendali. Tapi di balik kesederhanaan itu, ada sesuatu dalam diri Zainal yang tidak terlihat oleh mata. Sesuatu yang membuat kelima wanita yang pernah dirawat di sana, akhirnya jatuh cinta dan memilih tinggal bersamanya. Ketulusan, kesabaran, dan hati yang lapang. Zainal tidak pernah belajar psikologi. Ia bahkan tak tamat SMA. Tapi ketika orang lain takut berada dekat dengan pasien jiwa, Zainal justru duduk di samping mereka. Ketika perawat lain berteriak menyuruh diam, Zainal hanya menghela napas dan mengajak bicara pelan-pelan. Ia tidak mencoba menyembuhkan siapapun. Ia hanya hadir sebagai manusia yang memanusiakan manusia lain. Dan kadang, itu lebih dari cukup untuk menyembuhkan luka-luka yang tak terlihat. Sejak awal bekerja, Zainal sudah tahu bahwa ini bukan tempat yang diidam-idamkan orang. Rumah sakit jiwa selalu punya stigma. Tempat orang-orang yang katanya tidak waras. Tempat teriakan dan isak tangis tak henti terdengar. Tempat di mana luka-luka jiwa dibiarkan mengendap seperti air di kolam keruh. Tapi Zainal tak pernah merasa takut. Ia memperlakukan setiap pasien seperti saudara sendiri. Ia hafal nama mereka satu persatu, bukan nomor kamar atau jenis gangguan mereka. Ia tahu siapa yang suka menggambar bunga, siapa yang gemar menyanyi meski suaranya sumbang, siapa yang butuh pelukan meski tak bisa mengatakannya. Zainal tidak pernah memaksa. Ia hanya hadir. Setiap hari, setiap waktu, seperti matahari yang setia menyinari meski tak pernah diminta. Ia tahu, mereka bukan gila. Mereka hanya pernah patah, dikhianati, kehilangan, dan dunia tak memberi waktu untuk sembuh. Maka Zainal meminjamkan waktu dan ruang dari hatinya sendiri. Ia tidak pernah mencibir. Bahkan saat seorang pasien memuntahkan makanan di depannya, atau menangis berjam-jam karena hal yang tak dimengerti orang lain. Ia hanya duduk, mengusap punggung mereka pelan, atau menyodorkan tisu tanpa berkata-kata. Ria adalah pasien pertama yang membuat Zainal menangis diam-diam. Ia masuk rumah sakit dalam keadaan trauma berat. Suaminya meninggal dalam kecelakaan mobil, dan anak sematawayangnya tewas seketika dalam pelukannya. Sejak itu, Ria tak lagi mengenal dunia nyata. Setiap malam, ia berteriak memanggil nama anaknya, lalu menangis histeris hingga harus ditenangkan oleh 2 perawat. Tapi malam demi malam, hanya Zainal yang tidak pernah menghindar. Ia duduk di dekat pintu kamar Ria, tidak bicara apa-apa, hanya melantunkan doa pelan. Suaranya seperti angin malam yang menenangkan, tak menghakimi, hanya hadir. Suatu malam, ketika semua orang kelelahan, Ria tiba-tiba mendekat dan duduk di samping Zainal. Wajahnya pucat, matanya sembab. "Aku capek, Pak," bisiknya. Saat itu, Zainal hanya diam, lalu berkata lirih, "Gak apa-apa kalau kamu capek. Saya juga pernah capek, Bu." Sejak malam itu, jeritan Ria perlahan hilang. Ia mulai bisa tidur, mulai bisa tersenyum kecil, dan bahkan mulai berjalan-jalan di taman kecil rumah sakit. Ketika Ria dinyatakan sembuh dan keluar dari sana,
Ia hanya ingin satu hal, menemui Zainal, sekadar mengucapkan terima kasih. Tapi pertemuan itu menjadi awal dari ikatan yang lebih suci. Ria memintanya menjadi imam hidupnya. Saya ingin punya rumah yang tidak sunyi, katanya. Banyak orang heran mengapa Zainal mau menikahi Ria. Bukankah dia mantan pasien rumah sakit jiwa? Bukankah ada banyak perempuan normal di luar sana? Tapi Zainal tak pernah mempedulikan omongan orang. Baginya, Ria bukan orang gila. Ia hanya manusia yang pernah kehilangan terlalu banyak dalam waktu yang terlalu singkat. Dan bukankah setiap orang bisa patah jika diuji dengan cara yang sama? Zainal tidak melihat penyakit di masa lalu Ria. Ia hanya melihat ketulusan mata seorang wanita yang ingin hidup damai, yang ingin mencintai dan dicintai tanpa syarat. Mereka menikah sederhana, hanya di hadapan penghulu dan beberapa tetangga yang bersedia datang. Sejak hari itu, Zainal tidak hanya menjadi penjaga rumah sakit jiwa, tapi juga penjaga hati seorang wanita yang sedang membangun ulang dirinya dari puing-puing. Ria sering menangis di tengah malam, mimpi buruk masih kerap datang, tapi Zainal tak pernah bosan bangun, memeluknya, dan berbisik, "Sudah, kamu aman di sini." Dalam pelukannya, Ria belajar membangun ulang kepercayaan, menemukan makna rumah, dan pelan-pelan, belajar tertawa tanpa rasa takut. Setelah Ria, hidup Zainal berjalan seperti biasa. Tapi Tuhan seperti menyiapkan kejutan-kejutan baru. Beberapa bulan kemudian datanglah Nisa, wanita muda dengan luka di sekujur batinnya. Ia dibawa oleh kakaknya sendiri. Wajahnya penuh lebam, matanya kosong. Nisa adalah korban kekerasan rumah tangga, ditinggal oleh suaminya dan dijauhi keluarganya. Ia tidak bicara sama sekali selama berbulan-bulan. Hanya duduk di taman atau di dekat jendela, menatap keluar seolah menunggu sesuatu yang tak pernah datang. Tapi Zainal tetap mendekat, tanpa banyak bicara, hanya meletakkan secangkir teh hangat setiap sore di sampingnya. Ia tak pernah bertanya, tak pernah menyentuh, hanya hadir. Hari itu, hujan turun rintik-rintik. Zainal kembali meletakkan teh di samping Nisa seperti biasa. Tapi kali ini, sebelum ia pergi, Nisa menoleh dan berkata pelan, "Terima kasih." Dua kata itu membuat Zainal berhenti sejenak. Ia menatapnya lembut, lalu tersenyum. Hari itu, ia tahu bahwa luka sebesar apapun akan luluh oleh ketulusan yang tak menuntut apa-apa. Ia tidak tahu kelak akan menikahi Nisa juga. Yang ia tahu, hari itu, seorang wanita yang pernah kehilangan suaranya, akhirnya kembali bicara. Setelah hari di mana Nisa mengucapkan, "Terima kasih," segalanya berubah perlahan. Tak ada pelukan, tak ada gombalan, hanya keheningan yang saling memahami. Setiap sore, Zainal tetap datang dengan secangkir teh yang uapnya mengepul hangat. Dan Nisa mulai minum perlahan, tanda bahwa dirinya mulai membuka diri. Zainal tak pernah memaksa Nisa untuk bicara. Tapi kadang, ia bercerita sendiri. Tentang burung merpati yang biasa ia beri makan di atap rumah sakit. Tentang anak-anak di kampungnya yang suka bermain layangan. Tentang ibunya yang dulu suka membuat kue talam. Hal-hal sederhana itu, entah bagaimana, membuat Nisa mulai tersenyum. Pada minggu ketiga, Nisa bertanya balik untuk pertama kalinya. "Kenapa Bapak selalu datang?" Zainal menjawab dengan jujur, "Karena saya percaya luka bisa sembuh kalau ada yang menemani." Dan hari itu, senyum Nisa muncul bukan karena teh hangat atau cerita lucu, tapi karena hatinya mulai percaya bahwa tidak semua pria datang untuk menyakiti. Dari situ, cinta pun tumbuh. Diam-diam, dalam senyap, tapi mengakar kuat. Bukan cinta karena kasihan, tapi karena kedekatan dua jiwa yang sama-sama remuk dan ingin bangkit. Ketika Nisa dinyatakan pulih dan boleh keluar dari rumah sakit, ia tak langsung pulang ke keluarganya. Ia hanya mengemas barang-barangnya, lalu berdiri di depan ruang penjaga. "Boleh saya tinggal di rumah Bapak sebentar? Saya belum siap pulang ke rumah yang dulu pernah membuat saya merasa tidak aman," katanya. Zainal tidak menjawab segera. Tapi dalam hatinya, ia tahu, Tuhan sedang memberinya amanah baru. Maka Zainal menyambut Nisa ke rumahnya. Ria, istri pertamanya, tidak cemburu.
Ia justru menyambut Nisa seperti adik sendiri. Di rumah kecil itu, ketiganya hidup damai dalam kasih dan pengertian yang sulit dijelaskan oleh logika. Sebulan kemudian, Nisa sendiri yang mengajukan keinginan menikah dengan Zainal. "Saya ingin punya tempat pulang yang aman, dan saya tahu tempat itu adalah kamu," ujarnya dengan air mata berlinang. Zainal menerima tanpa banyak tanya. Akad digelar di rumah dengan saksi tetangga dan doa yang tulus. Tidak ada gaun putih atau pesta besar. Hanya kebahagiaan kecil yang diam-diam menenangkan. Dan di malam pertamanya, Nisa hanya berkata, "Terima kasih sudah membuatku percaya lagi pada cinta." Tak lama setelah pernikahan itu, datanglah Lina. Gadis muda yang tampak pendiam dan tertutup. Ia sering menggambar bunga-bunga dan menuliskannya dengan kata-kata puisi yang menyayat. Lina adalah korban pelecehan dari orang yang sangat dipercayainya. Ia kehilangan kepercayaan pada dunia, terutama pada pria. Tapi seperti biasa, Zainal tidak terburu-buru. Ia hanya membersihkan ruangan Lina sambil sesekali mengagumi gambar-gambarnya. "Bagus sekali, kamu bisa menjual lukisan ini suatu hari," katanya suatu pagi. Lina tidak menjawab, hanya menunduk. Tapi sejak hari itu, ia selalu menggambar saat Zainal datang. Sebulan kemudian, ia membuatkan Zainal gambar seorang pria yang memegang bunga matahari. Di balik gambar itu, tertulis, "Kamu berbeda." Kalimat itu cukup untuk membuat Zainal tahu bahwa ada benih kepercayaan yang mulai tumbuh. Seperti dua pasien sebelumnya, hubungan mereka tak pernah melewati batas. Tapi ketika Lina keluar dari rumah sakit, ia memilih datang ke rumah Zainal untuk mengembalikan lukisan yang pernah ia pinjam. Saat itulah, cinta berbunga dalam diam. Banyak yang bilang Zainal gila karena menikahi mantan pasien ketiga. Tapi Ria dan Nisa tidak pernah merasa terancam. Mereka justru menyambut Lina dengan kasih sayang. "Kalau hatimu merasa damai di sini, maka tinggallah," kata Ria sambil memeluknya. Rumah kecil Zainal kini menjadi rumah dengan 3 perempuan yang pernah terluka, tapi saling menyembuhkan. Tak ada persaingan, tak ada rasa ingin lebih. Mereka berbagi peran, berbagi ruang, dan saling menjaga. Dan Zainal, ia seperti penjaga taman, yang menyiram bunga-bunga yang dulu hampir mati, hingga kini mekar dalam warna yang berbeda. Pernikahan dengan Lina dilakukan tanpa banyak bicara. Hanya selembar surat nikah dan niat yang bersih. Lina berkata, "Aku tidak butuh pesta, aku hanya ingin hidup yang damai." Dan itu yang diberikan Zainal. Rumah itu kini bukan hanya tempat tinggal, tapi tempat penyembuhan, tempat pemulihan, tempat di mana cinta tumbuh bukan karena syarat, tapi karena ketulusan yang tak tergoyahkan. Tahun berikutnya, 2 pasien lagi datang dan mengalami hal serupa, Maya dan Fitri. Keduanya datang dari latar yang berbeda. Maya seorang dosen yang burnout dan depresi, Fitri bekas penyanyi jalanan yang kehilangan arah. Tapi pola penyembuhan mereka hampir sama. Zainal tidak menyentuh mereka, hanya hadir. Ia menyeduhkan teh, mendengarkan musik bersama, atau sekadar duduk membaca di dekat mereka. Cinta tidak pernah dimulai dengan kata-kata, tapi dengan kehadiran yang konsisten. Dan seperti sebelumnya, mereka pun pulih perlahan. Ketika masing-masing menyatakan ingin tinggal, Zainal tidak menolak. Tapi ia mengajak bicara semua istrinya. Dan yang terjadi bukan penolakan, tapi pelukan. Kini, rumah itu bukan lagi rumah biasa. Rumah itu menjadi tempat banyak orang datang untuk belajar mencintai diri sendiri. Zainal tidak pernah mencari cinta. Tapi karena ia mencintai dengan cara yang paling sunyi, cinta justru datang dalam bentuk yang paling mengagumkan. 5 hati yang dulu patah, kini menyatu di bawah satu atap bernama kesabaran. Ketika berita tentang Zainal dan 5 istrinya mulai tersebar, banyak yang terkejut. Masyarakat, yang sering menilai dari luar tanpa mencoba memahami, mulai memberikan komentar. Ada yang bilang Zainal adalah pria yang terlalu baik hati, ada juga yang menganggapnya bodoh. Tetapi Zainal tidak pernah terganggu. Ia tahu apa yang ia lakukan adalah untuk kebaikan hati, bukan untuk mendapat pengakuan. Di mata Zainal, cintanya bukan tentang memenuhi harapan orang lain,
tetapi memberikan kenyamanan bagi mereka yang terluka. Namun, meski banyak yang meragukan, ada juga yang mulai memandangnya dengan hormat. Mereka yang datang untuk meminta nasihat, mereka yang terinspirasi oleh ketulusan Zainal, dan mereka yang merasa terberkati dengan keberadaan pria sederhana ini. Di rumahnya, Zainal dan kelima istrinya menjalani hidup dengan penuh damai. Mereka bekerja bersama, saling mendukung dalam segala hal. Ketika ada masalah, mereka berdiskusi bersama. Ketika ada kebahagiaan, mereka berbagi tawa. Ada saat-saat mereka merasakan beban dari luar, tetapi di rumah itu, mereka menemukan kekuatan untuk terus maju. Bukan karena mereka sempurna, tetapi karena mereka saling memahami satu sama lain dengan hati yang tulus. Pada tahun ke-7 setelah Zainal menikahi Nisa, Lina, dan yang lainnya, datanglah masa pernikahan terakhir dalam hidupnya. Kali ini, bukan dari rumah sakit jiwa, tetapi dari seseorang yang sudah cukup lama dia kenal. Siti, seorang janda yang memiliki 2 anak. Siti adalah seorang wanita yang tangguh, penuh kebijaksanaan, dan mampu melihat kebaikan dalam diri Zainal. Mereka berkenalan beberapa tahun yang lalu, ketika Zainal menjadi relawan untuk membantu korban bencana. Meskipun Siti bukan mantan pasien rumah sakit jiwa, hatinya yang luas dan pemahamannya yang dalam akan kehidupan membuatnya menjadi bagian penting dalam perjalanan Zainal. Saat Siti menyatakan niatnya untuk menikah dengan Zainal, bukan hanya Zainal yang merasa terharu, tetapi seluruh keluarga yang sudah dibentuknya. Mereka semua menyambut dengan tangan terbuka. Pernikahan ini digelar sederhana, hanya dengan keluarga terdekat dan doa-doa penuh harapan. Di dalam rumah kecil yang penuh kasih, Siti merasa diterima dan disambut dengan penuh cinta oleh Zainal dan kelima istrinya. Bagi mereka, rumah itu adalah tempat penuh cinta yang tidak dibatasi oleh masa lalu, hanya oleh kesediaan untuk mencintai dengan sepenuh hati. Setelah menikah dengan Siti, Zainal dan kelima istrinya semakin merasa hidup mereka lengkap. Mereka tidak mencari perhatian publik, tapi menemukan kebahagiaan dalam kebersamaan mereka yang sederhana. Zainal semakin menyadari bahwa cinta bukanlah tentang kuantitas, melainkan kualitas. Ia bukan lagi seorang penjaga rumah sakit jiwa yang dulu hanya menjalani hidup dengan tugas, tapi seorang suami yang menjalani hidupnya dengan penuh makna. Setiap hari ia bersama istrinya, tidak peduli apakah mereka sedang bekerja di rumah, beribadah, atau sekadar duduk bersama menikmati secangkir teh di sore hari. Mereka saling berbagi cerita dan mendengarkan satu sama lain. Kehidupan mereka tidaklah sempurna, tetapi mereka merasakan kebahagiaan yang mendalam karena mereka telah saling memilih untuk menerima dan mencintai dengan segala kelemahan dan kekurangan. Tidak ada lagi rasa terasing di rumah itu. Dari 5 wanita yang pernah terluka, kini tidak ada lagi perasaan kesepian atau rasa tidak diterima. Mereka saling memberikan dukungan dan cinta, yang membuat mereka semakin kuat. Zainal merasa bahagia melihat mereka bisa hidup bersama dengan saling menyayangi. Bagi Zainal, rumah itu bukan sekadar tempat tinggal, tetapi tempat untuk merawat hati yang rapuh dan menyemai cinta. Tahun-tahun berlalu dan anak-anak yang lahir dari pernikahan Zainal mulai tumbuh besar. Mereka bukan hanya anak-anak biologis Zainal, tetapi juga anak-anak dari para istri yang pernah terluka. Anak-anak ini dibesarkan dalam rumah yang penuh cinta, tanpa melihat perbedaan latar belakang. Mereka belajar untuk saling menghormati, mencintai, dan menerima. Zainal mengajarkan mereka bahwa hidup bukanlah tentang memiliki segalanya, tetapi tentang memberi cinta dan perhatian kepada orang lain. Dengan cara ini, ia memastikan bahwa anak-anaknya tumbuh menjadi individu yang penuh kasih dan tidak mudah terpengaruh oleh stereotip atau prasangka sosial. Keberadaan anak-anak semakin memperkuat ikatan dalam keluarga besar mereka. Mereka menjadi bukti nyata bahwa kasih sayang bisa membawa perubahan dalam hidup, bahkan setelah masa lalu yang kelam. Dengan penuh cinta dan kesabaran, Zainal dan kelima istrinya berhasil menciptakan sebuah lingkungan yang aman dan penuh kasih bagi anak-anak mereka. Setelah bertahun-tahun menjalani kehidupan yang penuh dengan cinta dan pengorbanan, Zainal akhirnya menyadari bahwa hidup yang ia jalani adalah bentuk pengabdian kepada kebaikan. Ia tidak pernah mencari kesempurnaan, tetapi ia selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk orang yang ia cintai. Ia mengajarkan kepada semua orang
terutama keluarganya, bahwa cinta sejati bukanlah sesuatu yang bisa dilihat dengan mata, tetapi sesuatu yang bisa dirasakan dengan hati. Setiap hari adalah kesempatan untuk belajar dan tumbuh, bukan hanya sebagai pasangan, tetapi sebagai manusia yang saling mendukung dan mencintai. Zainal ingin dunia tahu bahwa kasih sayang tidak mengenal batas, tidak mengenal masa lalu. Dengan ketulusan dan kesabaran, cinta bisa menyembuhkan, cinta bisa mengubah hidup. Rumah yang dulu menjadi tempat penyembuhan bagi para wanita terluka kini menjadi tempat di mana cinta sejati ditemukan, dalam bentuk yang paling sederhana, cinta tanpa syarat. Semoga kisah ini menjadi pengingat bahwa di balik luka terdalam, masih ada cahaya yang bisa menyinari. Dan bahwa cinta sejati tidak pernah melihat masa lalu, hanya melihat hati. Terima kasih telah menonton hingga akhir. Jika kisah ini menyentuh hati Anda, jangan lupa like, komen pendapatmu, dan bagikan ke orang-orang terdekat. Jangan lupa juga untuk subscribe, agar tak ketinggalan kisah lainnya yang tak kalah menginspirasi.